lebih dari 100 sekolah, kemudian ada 1.000 lebih Google Certified Educator nomor 1, kedua, kemudian ada Google Certified Trainer, dan banyak lagi yang sudah diinvestkan dan diberikan informasi terkait dengan akun Belajar ID. Kemudian kenapa harus Belajar ID? Ini dia, akun pembelajaran, akun merupakan akun elektronik yang memuat nama akun user ID dan akses masuk akun tersebut yang disebutkan oleh Kemdikbud. Jadi itu sudah ada dari Kemdikbud, kemudian dapat digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan sebagai akun untuk mengakses layanan atau aplikasi pembelajaran berbasis elektronik yang ada di Kemdikbud. Dasarnya ini dia. Jadi kita punya dasar kenapa harus, karena memang ada legalitas formalnya. Jadi ada peraturan Sekretaris Jenderal nomor 18 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemanfaatan data Dapodik Pendidikan untuk akun akses layanan pembelajaran. Kemudian juga diikuti dengan surat edaran nomor 37 tahun 2020 tentang akun akses layanan pembelajaran bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan yang dikeluarkan ke seluruh gubernur, bupati, wali kota di seluruh Indonesia. Nah, ini kenapa kita bekerja? Ini memang sudah merupakan hal yang kewajiban, kan semua kita informasikan. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang belum tahu terkait dengan akun Belajar ID, kita coba informasikan Bapak Ibu. Jadi akun pembelajaran untuk mengakses aplikasi pembelajaran. Kemudian tujuannya yaitu mendukung kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi, kemudian mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Ini dia, jadi sasarannya peserta didik dari SD dan program paket A itu mulai dari kelas 5 sampai kelas 6, kemudian SMP dan paket B mulai kelas 7 sampai kelas 9, SMA paket C itu dari kelas 9 12, SMK juga sama, dan kemudian SLB dari kelas 5 sampai kelas 12. Jadi semua dipenuhi, semua diberikan akses. Kemudian pendidik dengan dinamika dasar dan menengah, dan tenaga pendidikan yaitu pas satuan pendidikan dan operator. Jadi ini akun ini diperuntukkan untuk ini dia, pendidik, peserta didik, dan tenaga pendidikan. Kemudian mengapa dibuat akun Google? Nah ini dia. Jadi akun pembelajaran otomatis mendapatkan akses ke aplikasi-aplikasi pendukung pembelajaran dalam Google Service for Education yang siap dipakai dan telah banyak digunakan. Kemudian pembuatan dan penggunaan akun pembelajaran bebas biaya, kemudian pembelajaran Mesir juga bebas biaya, dan sistem Google mampu mengelola puluhan juta akun sekaligus dengan keamanan tingkat tinggi. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir bocor atau apa enggak, karena memang keamanan tinggi. Kemudian akun yang sama dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Kemdikbud serta berbagai aplikasi pembelajaran di luar ekosistem. Nah ini dia. Kemudian keamanan seperti apa? Nah ini dia. Jadi keamanannya bisa dibilang kerahasiaan data, informasi, dan atau dokumen aktivitas akun pembelajaran dijaga betul. Kemudian kemungkinan terjadinya kelalaian dan penggunaan dan atau penyalahgunaan data, informasi, dan atau aplikasi akun pembelajaran, semua itu dijaga. Kemdikbud melakukan koordinasi teknis untuk perlindungan keamanan data dan dengan kementerian dan lembaga terkait. Kemudian ini dia, kalau sekolah banyak yang gimana dapat akun pembelajaran itu bagaimana caranya? Nah ini kami mencoba menyampaikan kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dilihat betul. Kalau Bapak Ibu sudah baca modul yang kita share di Classroom, saya kira sudah mulai paham bagaimana cara, tapi saya ingin menyampaikan kembali cara mengakses dan mengaktifkan aplikasi pembelajaran. Jadi pertama, operator satuan pendidikan membuka laman PD data kemdikbud.id, kemudian mengunduh akun dengan user ID, kemudian sini diberikan kepada yang bersangkutan. Nah, nanti yang bersangkutan masuk ke dalam mail google.com untuk kemudian mengubah password yang ada, karena kan dalam pada saat di ID itu sudah ada tuh nama alamat emailnya, misal seperti saya Rika, Triati, karena saya dari Jakarta, jadi tapi kalau ibu misal guru SMA, jadi misal nama Tuti Artini smk.dikbud.id belajar gitu. Jadi ini sudah ada semua, dan ini baru nanti Bapak Ibu mengubah. Kemudian ini jenis aplikasi yang akan didapat dari itu, yaitu dengan
akun pembelajaran, Bapak Ibu bisa akses email, menyimpan dan pembagian dokumen secara elektronik, kemudian pengelolaan hasil belajar secara elektronik, penjadwalan pekerjaan secara elektronik. Jadi banyak sekali kegunaannya, termasuk juga pada saat Bapak Ibu untuk daring dan sebagainya itu sudah diaduk ini. Kemudian rumah belajar Kemdikbud untuk mata pembelajaran juga bisa dengan akun ini. Dan ini semua kenapa kami dorong, karena memang semua nanti berbasisnya ke single sign on. Kalau Bapak Ibu kemarin mungkin ada yang iseng buka YouTube nyari-nyari itu, pada tanggal 1 September kemarin sudah di-launching kembali oleh Direktur Jenderal GTK terkait dengan akun belajar ID untuk mengejar administrator dan tugas daerah yang jawara. Nah, ini dia akun belajar aplikasi pembelajaran. Jadi bisa dengan domain belajar ID, Bapak Ibu bisa mengakses seluruh aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Kemudian ini dia, mengapa dengan akun pembelajaran ini materi informasi Kemdikbud akan diirim ke alamat pos elektronik akun pembelajaran. Kemudian akunnya digunakan untuk mengakses aplikasi resmi Kemdikbud, itu buat single sign on. Jadi single sign on itu dengan satu akun Ibu Bapak belajar ID yang password dan satu Ibu Bapak Ibu bisa mengakses ke seluruh aplikasi yang disiapkan oleh Kemdikbud untuk usaha PTK, GTK dan sebagainya. Ini dia. Kemudian akun belajar menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemdikbud kepada peserta didik dan tenaga pendidikan. Kemudian akun pembelajaran yang sudah siap pakai itu ya sudah semakin penting. Jadi ini sudah sangat luar biasa di sini. Nah, ini contoh aplikasi yang bisa diakses dengan akun pembelajaran. Ada Rumah Belajar, Google Site, Khan Academy, Pintaria, kemudian ada di sini ada Genius juga, Paramify, semua ini ada sini bisa diakses oleh akun pembelajaran. Jadi sangat luas. Namanya, halo Bapak Ibu semua, nama saya Siti Sutanto, saya adalah Google Certified Trainer di Revo Indonesia. Kami adalah Google for Education Professional Development Partner yang spesialisasinya membantu Bapak Ibu untuk sama-sama belajar bagaimana maksimalkan akun pembelajaran untuk belajar di mana saja. Saya senang sekali melihat Bapak Ibu bergabung di pelatihan bersama Google Master Trainer yang membantu Bapak Ibu untuk memaksimalkan akun pembelajaran, untuk merancang pembelajaran yang kolaboratif, membangun komunikasi yang efektif, dan juga membuat metode penilaian yang akan menghemat banyak waktu dan tentunya akan membuat pembelajaran Bapak Ibu interaktif di mana saja. Oleh sebab itu kami mendorong, ayo Bapak Ibu sama-sama maju, kita mau sama-sama belajar juga, karena Bapak Ibu akan menemukan cara baru belajar di mana saja yang terus kan. Jadi kami berharap Bapak Ibu bisa betul-betul menyimak, fokus, dan berani mencoba. Jangan takut salah, jangan takut untuk bertanya. Ayo sama-sama kita mempraktekkan materi hari ini, karena materi hari ini akan sangat baik sekali. Ya, dan kami berharap materi ini tidak berhenti di sesi pelatihan ini. Kami berharap Bapak Ibu bisa membagikan materi ini kepada guru, siswa, supaya Bapak Ibu bisa sama-sama menerapkan akun pembelajaran di sekolah Bapak Ibu untuk belajar di mana. Akhir kata, saya mengucapkan selamat belajar dan mengajar di mana saja dengan akun pembelajaran. Yuk sama-sama mulai mengaktifkan semangat belajar Bapak Ibu bersama akun pembelajaran. Selamat belajar Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Oke. Nah tadi itu sambutan dari Stephen. Nah sekarang saya ingin menyampaikan kenapa sih kok kita butuh akun pembelajaran? Kenapa harus dengan akun pembelajaran? Dengan akun belajar ID, sorry. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, saat ini Bapak Ibu pasti paham ya, kalau punya misal hard disk, ternyata udah habis. Data saya tidak 500 GB, itu tinggal sedikit. Kemudian ada lagi, ya Allah kena virus. Belum lagi tiba-tiba misal di laptop datanya rusak gitu kan, susah nggak bisa dibuka, hang kemudian padahal Bapak Ibu butuh waktu untuk menyiapkan sesuatu yang urgent. Nah, gimana caranya itu? Itu kan sesuatu yang saya kira pasti banyak orang mengalami hal itu.
memori penuh, lambat, tiba-tiba data hilang karena virus, atau tiba-tiba handphone atau laptop rusak. Nah ini yang pasti saya yakin saya merasakan itu. Atau tiba-tiba aduh aku bekerja ternyata flashnya ketinggalan gitu kan. Ya kena sesuatu yang berbeda. Ini yang saya ingin sama. Jadi karena itu Bapak Ibu kan jadi ribet tuh, pusing. Gimana caranya biar dengan akun Belajar ID, Bapak Ibu itu bisa melakukan semuanya dengan sangat mudah. Kenapa saya bilang itu? Karena di akun Belajar ID Bapak Ibu semua data kapasitasnya data itu diakses tanpa batas, bebas dari virus, cepat bisa diakses dan aman. Karena dimanapun Bapak Ibu berada, kalau Bapak Ibu tahu punya drive yang hafal, punya kalau itu kan email kita sendiri kan, misal Rika Rismayati@dikbud Belajar tadi. Dimanapun saya berada, begitu saya butuh, saya tinggal nyari ketemu laptop siapa aja, saya sudah buka, masuk di akun saya, buka filenya. Jadi nggak perlu bawa teng-teng itu flash disk berenteng kayak apa lonceng atau external disk yang tidak perlu, karena memang semuanya sudah tersimpan rapi di dalam drive yang di mana saja bisa dibuka, di mana saja kira-kira. Nah ini dia, jadi akun Belajar ID itu disimpan di drive yang tanpa batas, bisa melakukan video call berjam-jam dengan bisa merekam juga, kemudian ada Zenboard-nya, ada pas online, kemudian ada bisa juga mengetikkan kalau misalnya kita ada notula rapat ribet, bisa sebut di tinggi kiri, terjawabkan omongan sebagai teks, kemudian bisa nilai, presentasi, dan mungkin form ujian di sini. Kemudian banyak lagi. Nah ini nanti ini akan kita jelaskan satu persatu. Sekarang saya ingin menyampaikan Bapak Ibu bahwa akun Belajar ID dengan Google Workspace for Education, Bapak Ibu ini ya sangat luar biasa. Jadi di seluruh dunia itu lebih dari 177 juta sudah menggunakan GWE, kita GWE, Google Workspace for Education. Jadi ini yang Bapak Ibu sekarang ikuti. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, apapun yang dibutuhkan. Kalau kita tadi komit bahwa harus berubah. Memang mungkin di awalnya kalian bilang, Bu, saya sudah pakai e-learning. Nah, e-learning kayak apa? Terus, Bu, saya udah pakai ini. Ya, awalnya mungkin Bapak Ibu harus geser ya, mindahin data segala macam. Tapi itu hanya saat itu aja. Berikutnya itu akan lebih memudahkan Bapak Ibu. Saya yakin. Ini dia. Teknologi memang ada kualitas. Teknologi tidak akan menggantikan guru yang hebat, tetapi teknologi tangan guru yang hebat akan menjadi platform. Nah, ini kita ingin mengajak Bapak Ibu menjadi. Jadi saya yakin Bapak Ibu guru adalah Bapak Ibu yang hebat, yang tanpa Bapak Ibu masa depan anak kita bisa ditanyakan seperti apa. Nah ini kami tim berusaha untuk menyampaikan ini. Kenapa? Karena memang tadi dari segi data ya, itu udah bukan hal yang baru, ketinggalan flash disk segala macam. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu berubah ke akun Belajar di ini nih perbedaannya. Jadi bisa di Google Drive nih, di Drive bersama di akun pribadi itu nggak ada tuh drive terus kemudian ada sini ada yang sharing atau yang bisa berbagi, ini nggak ada. Tapi di akun Belajar ID itu ada drive yang bisa share lengkap. Nah, dan ini Bapak Ibu sangat mudah melakukan perpindahan dari atau memindahkan data yang dari akun pribadi ke Belajar ID. Dan saya yakin kalau saya begitu saya masuk di sini, saya langsung pindah itu semua, karena saya sangat maksudnya saya udah sewa nih kan cloud itu kan kalau yang best tuh 15 giga udah habis nih, saya udah nambah 100 giga, terus dengan iuran per bulan itu kosta 29.000 sekian, lupa saya itu tiap bulan tuh, kebayang lah, padahal buat beli bakso emang kenyang ya, tapi itu bulan mesti bayarin ini. Pokoknya harus bayar tiap bulan. Nah ini dengan akun Belajar ID
yang tanpa batas itu kan sangat membuat saya nyaman sekali. Semua materi kerjaan apapun, foto dan sebagainya, pindahin semua foto. Karena ini tanpa batas Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir tiba-tiba kerjaannya hilang karena kena virus. Bapak Ibu tidak perlu khawatir mau pergi kemana harus nyiapin, jangan sampai ini pasti ketinggalan satu itu. Tapi semuanya Bapak Ibu tinggal buka. Itu pun juga bisa buka di laptop ya, di handphone ya, di Android. Nah, ini yang saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu dengan Drive atau dengan Google Drive itu yang dengan akun Belajar ID, saya ingatkan sekali lagi bahwa semua penyimpanannya tanpa batas, bisa berapapun. Kemudian memindahkannya tidak sulit, sangat mudah. Dan ini Bapak Ibu bisa pelajari. Kemudian nih ya, saya ingin menyampaikan bagaimana cara aktivasinya. Tadi kan saya udah dorong nih Bapak Ibu minta operatornya untuk download akun. Sekarang nih saya ingin barangkali kalau yang sudah paham terkait dengan cara mengaktifkan, alhamdulillah. Tapi saya mengingatkan kembali bahwa untuk mengaktifasi Belajar ID, dia jadi buka gmail.com, lalu masuk menggunakan akun yang sendiri. Nah, ini dia. Jadi nanti akun Belajar ID sini ketikkan, kemudian nanti ada beberapa kayak semacam aturan, kita terima, save, baru kemudian ganti lu password dan sebagainya, itu udah aktif. Nah, terus Bapak Ibu, saya mengingatkan nih, Bapak Ibu bisa udah dibuatkan akun, kemudian udah jadi, tapi juga nggak aktif, nggak dipakai. Saya sih hanya mengingatkan, jangan sampai terus nyesal, ya coba kalau situ dipindahin semua datanya aman. Kalau enggak nanti kan mereka. Ini dia. Kemudian cara memindahkan data. Ini dia. Jadi Google Drive.com di browser ini kemudian filenya dengan akun pribadi dipindahkan file atau folder yang Anda ingin pindahkan ke akun Belajar ID, klik kanan jadi ini sangat mudah. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa praktek ya. Jadi kalau saya punya Drive di akun pribadi yang isinya adalah notulen atau misalnya nilai mata pelajaran yang dari satu kelas misalnya 40, itu kan dalam waktu semua tuh. Nah itu Bapak tinggal pindahin, di download dulu, kemudian disimpan, baru kemudian dipindahkan di akun yang Belajar ID. Supaya Anda dibentuk zip, terus pelanggan enak, kemudian diklik zipnya untuk ulang dipindahin ke folder yang ada di sini. Nah ini saya memindahkan file-file Bapak Ibu dari akun pribadi ke akun Belajar ID. Kemudian ini dia, nah, buka Drive Google di tengah, kemudian tombol baru nih, ini klik positifnya. Nah, nanti dibikin misal mau dikasih nama data pindahan. Ya, kalau saya suka gitu tuh, biar saya nggak pusing nih data mana, saya bilang data pindahan dari laptop, bulannya ditulis bulan apa, ya masuk sini. Jadi di Drive itu ketahuan nih, oh ini bulan ini, kan pindah ke sini. Nah kemudian di sini habis dipindah itu harus di-upload deh, masuk ke sini semua. Jadi fill file, kemudian di-upload, dipindahin. Jadi ada sih nanti muncul sini. Nah kemudian kalau misal Bapak Ibu pingin ini saya mau share biar file yang bisa dibuka juga oleh misal guru bahasa Inggris, ada 2 orang memegang satu kelas, otomatis kan mereka harus saling ngecek mereka. Nah ini di Drive ini tuh ada yang bisa di Drive bersama nih. Drive bersama itu Bapak Ibu bisa pakai, misal saya dengan Pak Sofian nih, tim saya, kita ada Google yang Drive yang bersama, di mana isinya adalah materi atau hal-hal yang akan sampaikan di pelatihan ini. Jadi saya bisa edit, dia bisa edit, bisa menambahkan kayak gitu. Nah ini kalau di akun pribadi nggak ada Bapak Ibu, tapi di akun Belajar ID ada, dan ini sangat membantu sekali pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Jadi nggak usah lagi, Bu nih flashdisknya nggak perlu, atau Bu nih filenya saya kirim ya, nggak perlu. Jadi udah dengan Drive bersama itu, yang penting itu di situ sudah ada email saya dan teman saya bisa bututi atau persepian, jadi udah masuk situ udah. Jadi kamu tinggal nggak usah nanya juga, oh udah deh belum, cek aja, oh iya ternyata sudah ada perubahan, oh ternyata saya kelewat nih, udah diperbaiki sama Pak
masukan kayak gitu. Jadi udah sangat mudah mengurangi apa ya, mempercepat waktu ya, mempercepat waktu. Kemudian juga lebih kepada nggak perlu pakai perangkat yang lain, kita udah lihat aja karena kita udah bersama berarti jadi udah tinggal ngelihat, wah saya ternyata kurang, adanya di sana aja, dan nanti kan ditambahin sama teman, Bu ini yang udah saya tambahin tadi kurang poin B, udah masuk kayak gitu kan. Jadi udah nggak perlu lagi udah saya email ya Bu, nggak pakai, karena di guide-nya udah bersama, udah sangat kolaboratif kalau misalnya ya, kuncinya tuh kolaboratif, kita bisa kerja sama bareng dengan teman dan waktu yang tidak lama dan hasilnya akurat, karena sama-sama bisa mengecek, sama-sama bisa melihat, sama-sama bisa mengoreksi, dan ini sangat membantu Bapak Ibu dalam hal melakukan pekerjaan terutama di sekolah ya, karena kan bagaimanapun kalau sebenarnya nggak cuma di sekolah, saya di kantor tuh sangat membantu ini, karena loh, kerjaan itu kan kita tidak sendiri, kita punya tim. Bagaimana caranya tim itu bisa bekerja dengan maksimal, ini pasti tuh yang sama. Jadi anytime tinggal bilang, kalau dicek, oh ya Bu, saya udah tambahin di situ lah, ada lihat, oh ya udah, atau Pak ini kelebihan, ya udah dilihat, kita lihat, oh ini udah final, udah dilihat. Dan itu semua sangat membantu, sangat memudahkan. Begitu Bapak Ibu. Nah ini dia untuk operator saya tadi kan sudah sampaikan ya, Bapak Ibu operator, Bapak Ibu operator seperti ini, masuk ke laman PD, kemudian login, ini semua nanti bisa dicek ya. Kemudian untuk guru tadi kan sudah masuk ke google.com, sudah passwordnya bisa aktif, tinggal memindahkan. Nah ini dia, saya ingin menyampaikan di sini, akun pembelajaran itu sudah diaktifasi dulu. Jadi kalau Bapak Ibu baru, saya baru tahu ya, mohon maaf, kami sebetulnya sudah menginformasikan ke seluruh tadi kan, gubernur, kepala daerah, kemudian bupati dan sebagainya. Tapi kan mungkin turunnya ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang ya udah, karena saya sudah PW, sudah enak dengan yang sudah tadi, kita udah pakai e-learning Bu, nggak usah lagi, kan udah jalan kok. Nah, ada yang kayak gitu, tapi menurut saya harusnya kita sudah mulai berubah ya, bahwa ada yang lebih memudahkan kita untuk belajar. Kalau misalnya nanti kita ada bukti, maaf, ini bisa di mute dulu ya, kasih. Jadi ini Bapak Ibu, nah sekarang kita sudah bisa lihat kan berapa persen. Ini sudah data seluruh Indonesia ya Bapak Ibu ya, bukan hanya angka gini. Kemudian yang PTK sendiri, nah ini kita dorong, Kemdikbud mendorong agar hampir seluruh siswa, seluruh PTK mengaktifkan akun pembelajaran. Karena arahannya ini adalah SSO, single sign on. Jadi kalau Bapak Ibu ada aplikasi untuk PTK yang khusus untuk guru, misal untuk apa itu nanti dengan ini, dengan akun pembelajaran, dengan akun belajar ID. Dan itu akan single sign on. Jadi saya menghimbau kepada Bapak Ibu yang di sekolahnya belum aktif, segera aktifkan, segera share kepada teman-teman yang lain untuk mengaktifkan nih, karena itu nanti akan berubah kebijakannya bahwa semua aplikasi yang ada di Kemdikbud single sign on dengan akun belajar ID. Jadi jangan sampai tidak diaktifkan ya Bapak Ibu ya, atau mungkin gini, saya udah ada akunnya, tapi udah selesai aja nggak diaktifkan, biar aja. Yang penting udah di-download, udah dikasih sama operator, jadi apa-apain, itu juga jangan. Karena itu nanti kalau bisa itu bisa jadi di-delete dan itu nggak aktif, nggak bisa dibuka lagi. Jadi begitu dapat email akun belajar ID dari operator, segera aktifkan, segera pindahkan semua file-file yang ada, segera mulai dengan proses pembelajaran dengan akun belajar ID. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kemudian akan Pak Sofian, silakan Pak Sofian. Saya stop sharing dulu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi tidak terlalu cepat dan teman-teman bisa nanti kita akan bisa tanya jawab kok. Begitu. Bagaimana Pak Sofian? Sudah siapkah Pak Sofian? Ini teman-teman guru sudah nggak sabar nih. Setelah itu apa sih, selain Google Drive, apalagi yang bisa di-explore sama teman-teman? Monggo, silakan.
Ya, terima kasih Bu Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Assalamualaikum Ibu warahmatullahi wabarakatuh. atas kehadirannya. Eh, Senang sekali, mudah-mudahan sesi ini gitu ya. Sesi ini akan berguna walaupun mungkin tidak banyak karena keterbatasan waktu, tapi mudah-mudahan kalau guru itu kan sebetulnya tidak perlu diajarin dari A sampai Z. Iya, Nanti akan berkembang dengan sendirinya begitu iya, ya. betul. Nah, jadi tadi Ibu Rika sudah memperkenalkan diri ya. Jadi kebetulan beliau di Kemdikbud begitu ya, yang di Direktorat apa Bu? Pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus. Nah, pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus. Makanya mungkin di sini banyak teman-teman Bapak Ibu guru yang dari SLB ya. Saya juga oh iya ya gitu, mungkin jarang-jarang memang kita berinteraksi. Jadi hari ini bisa bertemu dengan teman-teman dari SLB dan bahkan ada yang dari Aceh juga ya. Ya. Ada yang juga yang dari Aceh. Jadi di grup itu ada yang dari Aceh, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Banten, kemudian dari mana lagi ya? Lumayan lah, cukup beragam gitu. Jadi wow, bukan hanya orang Bogor gitu, bukan hanya orang Bogor. Dan yang saya kaget itu ada ini tiba-tiba ada yang ngejapri saya nanya pas sudah lama saya juga tidak nggak ngeh gitu ya. Ini Pak Sofian ya, ternyata teman saya di Madani. Aduh luar biasa. Baik, jadi ini adalah bagian dari ini ya, dari Bapak Ibu biar tahu memang ini tugasnya tadi seperti itu. Jadi kami ini sebetulnya punya utang lah gitu ya, anggap punya utang pada Revo nih dan Google. Jadi karena kami berdua itu ikut pelatihan Google Master Trainer. Nah, sebagai imbalannya kami harus mengimbaskan kepada guru-guru lain. Setelah itu nanti Bapak Ibu setelah selesai pengimbasan ini, nanti baru kita bisa diberikan hak untuk ikut ulangan gitu. Jadi kalau kami tidak melakukan pengimbasan ini, kami tidak bisa ikut ulangan gitu ya. Jadi biar ada kebanggaannya, dan ulangannya langsung ke Amerika ke sana ya, maksudnya online. Nah, tadi Ibu Rika sudah menyampaikan tentang Google Drive. Saya juga akan coba berbagi ya tentang materi yang akan saya sampaikan. Nah, mungkin Bapak Ibu biasanya ya kalau ini baru sudah muncul belum ya? Belum muncul Pak. Mungkin tadi sambil nunggu loading, saya sampaikan juga bahwa tadi itu ada beberapa guru ya, yang begitu masuk ke room itu saya nggak harus klik diterima gitu, ya. Jadi kenapa? Karena sudah menggunakan akun belajar ID. Kalau menggunakan akun belajar ID tiba-tiba nongol aja. Nah, bayangkan Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu lagi melakukan Google Meet seperti ini, kemudian murid-murid juga semuanya sudah pakai, kan kita tidak terganggu dengan ketika ada murid yang baru masuk lagi seru-seru misalnya tiba-tiba, nah seperti itu ya. Nah, ini tampilannya kan udah jelas seperti ini. Jadi kita akan mulai dari titik 9 ini nih, ada dekat sebelah kanan ada foto saya, ada titik 9. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya lagi buka laptop atau sedang membuka laptop, boleh dibuka dulu, nanti diklik dari sininya. Jadi kita akan selalu mulai dari Google Drive, walaupun
ini ada ya, semuanya ada di sini, tapi kita akan mulai dari Google Drive. Kenapa dari Google Drive? Karena ini rumah yang tanpa batas. Jadi waktu pembelajaran jarak jauh dimulai, semester keduanya saya langsung bikin akun baru. Kenapa? Akun pribadi saya langsung sisanya berapa giga lagi. Waduh, bahaya ini gitu kan. Sedangkan kan itu koneksi waktu itu saya akun SIM PKB gitu semuanya terkoneksi gitu. Kalau misalnya saya tidak kalau misalnya akunnya penuh, maka informasi-informasi masuk saya tidak bisa gitu, tidak bisa melihat itu. Makanya buru-buru saya buat akun. Baru buat akun berapa bulan ya, bahwa udah katanya limited gitu. Nah ini Bapak Ibu saya menunjukin yang kata Ibu Rika, betapa bisa. Jadi dalam satu semester ini, belum satu semester ya, penggunaan ini bisa dilihat ya, penggunaan kuota saya itu sudah 277 giga. Lumayan kan? Coba bayangkan. Sedangkan kapasitas akun kita kan hanya 15 giga gitu akun tadinya. Iya. Kalau yang mohon maaf saya off kan ya karena sinyalnya agak ini kameranya. Jadi saya 277 giga untuk tahun ajaran baru ini. Karena kebetulan memang di sekolah saya menggunakan Google Classroom-nya udah semuanya. Nah, ketika kita akan mulai, saya akan mencoba mulai dari Google Doc. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya, sudah familiar dengan dengan Word. Nah, sebetulnya mungkin tampilannya sama. Nah, ini juga saya coba akan mengisi gitu ya. Jadi Bapak Ibu di Google Drive juga bisa buat bisa membuat folder-folder sama seperti di komputer. Saya akan coba mulai dari sini ya, dari sebelah kiri ada tanda plus. Nah, kalau yang tadi kalau misalnya mau mindahkan file pakai upload file, kalau misalnya kita mau membuat dokumen itu sudah ada di sini. Bapak Ibu mau nulis Google Dokumen, ada di Google Dokumen. Kalau misalnya mau sebentar agak ini ya. Gak apa-apa Pak, sabar Pak. Jadi saya akan mencoba dari Google Doc. Kenapa Google Doc? Kita akan demo ya sedikit Bapak Ibu. Biasa kan kalau yang jualan kalau nggak demo nggak seru. Demonya apa? Bahwa anak-anak itu kan sekarang kalau yang misalnya seperti di Kota Bogor itu kan praktis, misalnya murid-murid itu nggak datang ke sekolah gitu kan. Kalau di daerah-daerah lain kan ada yang masih pakai baju bebas apa dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya ketika nyuruh diskusi kelompok kan bukan perkara mudah. Bahkan mungkin sebelumnya saya tidak pernah meminta anak-anak untuk kerja kelompok. Kenapa? Karena ya gimana caranya gitu kan, kebayang gitu apa anak-anak mau video call gitu kan misalnya. Nah, saya cek, wah belum muncul kan, padahal saya sudah ini. Saya sudah membuka ini.
Gak delay ya Jadi dengan iya, jadi dengan menggunakan Google Dokumen atau misalnya menggunakan Google Slide atau misalnya mau presentasi ya, misalnya di sini kan ada guru PPKN nih kayak Pak Sumarna. Halo, Assalamualaikum Pak. Salam Pak. Salam. Senior. Kemudian ada PHI gitu kan, ada Pak Asep. Nah kalau misalnya kita mau buat presentasi anak-anak, ya udah tinggal kita kasih template Google Slide-nya. Nanti anak-anak udah tinggal saling diskusinya itu bisa sambil ngobrol, bisa sambil chat gitu kan, dan mereka bisa saling melihat langsung pekerjaannya gitu, bisa saling hapus gitu. Dan kelebihannya, uniknya adalah bahwa saya ini dulu kali ya, belum Google-nya udah nggak ininya nggak kuat. Saya ulang lagi. Nah kuat ininya apa? RAM hand ini. Kemarin saya sudah mencoba. Nah, kita coba, mudah-mudahan lebih ringan. Jadi kita bisa berdiskusi misalnya ketika menulis apa ya, misalnya cerita, kerja kelompok menulis cerita. Nah ini anak-anak itu bisa langsung saling menuliskan gitu kan. Dan di Google ini juga misalnya terutama mungkin Bapak Ibu yang mengajar di SLB misalnya yang tunanetra gitu, atau misalnya yang punya keterbatasan lain, ini bisa menggunakan suara gitu. Jadi kalau kadang-kadang saya nyuruh anak-anak, udah kamu daripada ngetik sebilang pakai settingan suara. Nah usahakan jangan lupa biasakan kita kasih nama ya di sini, misalnya temanya apa, misalnya grup A saya kasih. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya cuman ini yang harus hati-hati ya, kalau misalnya semuanya belum menggunakan akun Belajar ID, ini harus hati-hati karena file ini kan biasanya bisa dibagikan ya. Ketika dibagikan, nah ini kalau misalnya settingannya tidak pas, ini bahaya. Nah kalau misalnya ngetik pasti sama lah ya misalnya, tapi biasa. Tapi kalau ibu mau membuat word art, nah itu beda lagi gitu ya. Ini sebetulnya menu-menunya kurang lebih sama gitu ya. Kemudian kalau mau memasukkan misalnya ada yang ngajar matematika, di sini ada dimasukkan nanti add-on kayak tempelannya untuk membantu ada Hipatia misalnya dan macam-macam ya, seperti itu. Jadi file-filenya kurang lebih sama, tapi ada yang menarik juga kalau misalnya temannya menggunakan anggaplah tidak punya Google Drive gitu kan. Ketika filenya sudah ditulis, sudah jadi, kita bisa langsung misalnya mau di save-nya di Microsoft Word bisa, di Open Dokumen bisa, di Rich Text Format bisa. Biasanya ini kan untuk yang lebih ringan. Kalau dulu saya suka pakainya di RTF biar bisa kebuka di Windows berapa saja gitu kan. Atau misalnya mau di PDF langsung bisa. Jadi hasilnya itu akan seperti itu. Nah kemudian kayak kemarin, nanti tapi saya akan coba dulu. Saya akan bagikan, misalnya saya akan menyuruh Bapak Ibu tolong tulis namanya. Saya akan coba nih banyak, saya akan enter banyak gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu boleh menuliskan nama-namanya di sini. Baru masuk. Ya, Bapak Ibu silahkan. Kodenya adalah jangan, kalau orang lain sudah mengerjakan di baris itu pindah ke baris lain, atau Bapak Ibu bisa enter
Nah, cara bagikannya, klik di sebelah kanan atas itu ada bagikan. Ya, jadi anak-anak bisa kerja kelompok. Lalu di bawah, coba saya cek di sini ya, masih bersamaan sekejap. Kemudian klik yang di bawah. Kemudian yang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaannya diklik. Kenapa? Nah, karena kan di sini Bapak Ibu ada yang belum menggunakan. Ketika ini kan kalimatnya siapa saja yang memiliki link. Nah, di sini pengakses lihat saja. Artinya apa pengakses lihat saja? Jadi kalau misalnya membagikan file hanya baca. Nah, seperti tadi saya memberikan link Google Slide, Google Sheet ya. Bapak Ibu kan nggak bisa ngapa-ngapain, hanya ngelihat aja. Itu pengakses hanya lihat saja. Tapi kalau editor, ada komentar kan tadi. Kalau saya ngasih editor, maka Bapak Ibu bisa mengetik. Nah, sekarang saya akan bagikan yang bisa mengakses ya. Yang bisa mengakses, silahkan mengetik namanya. Saya akan share ke grup chat. Ke grup chat, ke kolom chat di ini ya, di Google Meet ini. Silakan kita lihat ya, kita lihat siapa yang pertama kali masuk dan silakan tuliskan namanya, dari mana, dari sekolah mana. Nah, udah ada satu. Ada 3 yang masuk. Di mana sih, Sen? Yang Di kolom chat ada link, Pak. oh, sih. Ya, Pak Ahmad Rosidin, mantep. Ayo Pak Budi ke bawah. Aku lagi jalan, Yan. Lagi jalan. Tunggu dulu. Keren kan? Oh, Coba iya. ibu, coba ibu yang lain dan oleh. Jadi kan keren. Ya, kan? ibu-ibu. Kalau bisa buka laptop itu sekalian. Nah, ini yang kita buat ini share kolaborasi. Iya, Bisa kontrak kita kolaborasi. langsung Jadi aja kalau muter. diskusi dengan anak-anak, Hah? ya. Google. Bapak kalau misalnya salah, terus dibetulin gimana caranya? Koneksi akun gimana caranya Oke, sih? siap. Itu rezeki Pak, bukan rezeki. Ya udah klik lagi aja bisa kok. Oke, klik lagi ya. Klik Makasih. lagi. Ini Pak Yan, Kenapa? buka apa maksudnya? Di link di kolom chat Google Meet, di Google Meet kan ada chatnya. Ada Oh, link. Google Meet. Iya. Iya. So. Oh, berat. Malam kaki jadi harus pelan-pelan. Tapi seneng ada ya Allah. Boleh ke bawah aja. Cari masih banyak, bisa kok. Kan ada ke bawah itu. Oh, orang ngerti aku tadi sekarang. Iya. Bisa kan? Udah ketemu linknya? Udah itu. Nah, Bapak ini langsung selesai ya? udah klik aja. Kalau sudah aja. Nggak apa-apa, bisa lihat lagi ke mana? Slide. Sudah Pak. Iya. Ayo yang lain nyobain. Raya Sama sama. tapi ya, coba masuk. Jadi itu bagaimana mudahnya kolaborasi di akun belajar. Kasih link, baru bisa kolaborasi betul, bisa masuk berbarengan itu. Keren kan? Ya Pak, keren ya. Betul. Nah, ini kan udah apa? Ketika mengajar misalnya, ketika sinkronus ya, itu bisa langsung gitu misalnya. Coba tuliskan, atau misalnya Bapak Ibu kalau mau ini dibuat misalnya kotak-kotak gitu, Ngetes. pakai tabel. Misalnya tuliskan pengalamannya minggu lalu liburan. Hah? Nah, ini misalnya ya, tiba-tiba nih, Ibu maaf ya nih, jangan kaget nih.
Tiba-tiba ada yang iseng, hapus semua. Waduh, Hilang saya, hilang. terus Ya, gimana Kak baliknya? Nah, kalau misalnya di sini kita lihat story. Kalau biasa kan kita kalau di Word itu kan harus satu-satu ya, harus di back gitu kan. Betul. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini dilihat history versi. Jadi akan ketahuan. Nah, ada yang jam berapa, ada yang jam berapa. Misalnya, daripada pusing, saya kembalikan saja dari awal. Ya, pulihkan ke versi ini, pulihkan, maka dia akan kembali Balik lagi lagi. ke awal. Oke. Ya, save Kemana? terus. Versi yang dipulihkan. Gimana? Kok nggak ada? Makan save. Biasa. Asep selalu ini. Makan jadi pengen makan lapar. Kamu lihat-lihat aja nanti. Si lembaran kayak gitu. Coba yang ini ya. Hmm. 13, 15. HP soalnya nih susah nih. Aduh, agak-agak lelet. Nah, kemudian kalau misalnya mau bicara ya, boleh nggak apa-apa. Nanti juga akan balik lagi. Kalau mau bicara, saya mau misalnya kayak tadi kata Bu Rika bilang jadi notulen. Jadi notulen. Nah, saya tinggal dari sini, klik dari sini, nanti ada sebentar. Buat apa kemarin tuh Bu? Mana Eja. Aduh. Kita Oh iya, misalnya Bu Nikmah, saya nulis misalnya selamat datang. Kalau misalnya ini Ibu ya, misalnya harus diterjemahkan. Ya. Jadi misalnya saya bisa minta terjemahkan bahasa Arab. Aduh maaf ya, ini agak benar-benar nge-lag. Harus ini agak berat. Oh ya, bisa juga kita menggunakan misalnya kalau mau bikin PTK kan harus buat kutipan ya. Ya, Misalnya mau buat kutipan kan, nah bisa kita ke sini misalnya kutipan dan footnote-nya. Ya, footnote-nya betul. Misalkan ya. Terasa canggih. Kita bisa masukkan Footnote data. Oh iya. Sebetulnya jadi kita bisa langsung ya. Kan bisa, ada aplikasinya di muatan. Ada programnya. programnya. Cuman kalau dari sini misalnya begitu ada kutipan ini, klik.
misalnya dari ini ya, misalkan saya akan menulis tentang, nah ini misalkan sebentar, tentang pendidikan. Wow. Misalnya tentang pendidikan. Saya buat di sini pendidikan. Nah, ini misalnya dari ensiklopedia. Kita mau ngutip dari ensiklopedia. Nah, Bapak Ibu tinggal klik aja di sini. Kelihatan sebelah kanan ada tanda petik ya. Ada tanda petik. Di atas tuh ada kalau gini enggak. Kalau dideketin ada tanda kayak tanda kutip. Nah, tinggal klik aja. Langsung keluar fotonya, angka yang otomatis ya. Angkanya, dan di bawahnya sudah ditulisin. Sudah otomatis. Pendidikan, Wikipedia, Indonesia, dan otomatis. Siap, kita mau kerjaan saya. Jadi kalau Bapak Ibu mau buat apa PTK atau mau skripsi, dosen pembimbing, saya mahasiswa nggak usah dipersulit. Iya kan, Pak ya, Pak Marno ya. Siap, gitu. Siap. Ini jadi ini praktis gitu. Jadi selain dari kegiatan aktivitas menulis lain, kita jadi kalau biasa kita misalnya mau nyari Google kan materi, kita nyari ini mau bikin RPP, oh iya nyari apa nih, nyari YouTube misalkan linknya apa ya gitu kan. Misalnya berarti kita buka dulu YouTube-nya, terus diklik. Nah kalau lainnya kita di sini kita tinggal cari di sini misalnya mau apa nih, mau gambar. Nah, kalau gambar misalnya, kalau misalkan masukkan, aduh nyari gambar burung Garuda, kan begitu. Misalnya kita bisa langsung dari sini langsung. Nanti muncul di sebelah kanan itu telusuri gambar. Jadi kita nggak usah bolak-balik keluar dari halaman ini. Google-nya sudah ngasih di sini. Misalnya gambar burung Garuda. Kasih sama Google-nya langsung, ya kan? Tinggal klik. Di bawah ada tulisan sisipkan. Oke Pak. Keluar. Langsung. Jadi kita nggak usah bolak-balik keluar halaman ketika misalnya mau bikin apa, mau bikin RPP bisa langsung di sini semuanya sudah tersedia. Apalagi kalau yang ini, nah udah kan seperti ini. Jadi semuanya sudah ada, mau buka webnya ada di sini, mau gambarnya, mau lihat gambar, mau lihat tadi mau bikin kutipan, misalnya seperti ini, pengertian pendidik, footnote sudah jadi di sini. Ini yang keduanya misalnya sudah ada dua. Wah, jadi ini adalah salah satu kelebihan yang bisa kita manfaatkan ya. Jadi tapi ingat tadi cara membagikannya kepada peserta didik. Selain itu, nah misalnya ketika anak disuruh mengerjakan tugas misalnya tentang apa ya, saya kasih contoh satu, misalnya apa pikiran utama dari alinea keempat, anak kan menulis. Lalu kita kan harus meriksa. Nah, ini ada kolom komen. Nah, di sini kan Bu Lilis nih sudah nulis nih. Kolom komen. Mana yang mau dikomentarin? Misalnya ini ya. Bogor Nikmatur Rahman misalnya. Nah, kita sorot dulu kalau mau ada yang salah. Kita kasih tuh muncul tuh kan. Ada kolom komen masukannya. Misalnya sarannya berikan misalnya detailnya lengkap. Ya. Misalkan apa nih, teksnya misalnya salah, sarannya misalkan harusnya pakai spasi. Jadi ketika kita memberikan masukan ke anak itu jelas. Jadi kalau misalnya nanti akreditasi, nah ini kan udah ada nih. Dan semua terekam ya Pak ya?
Iya. Asepan Misalnya terekod kata ya. betul, rekod semuanya. Kata asesor mana? Asep katanya, anak pekerjaannya suka diperiksa nggak? Suka, mana? Mana buktinya? Nah ini tuh gitu Iya. kan, tuh muncul tuh. Gitu. Iya. Ini Mantap. contoh seperti itu. Jadi ada buktinya bahwa pekerja kita misalnya memeriksa. Bukti fisik ya, kan ya. Bukti fisik, walaupun Iya. online gitu kan. Bukti Betul, fisik, betul. buktinya online tapi bukti fisik gitu. Itu lebih akurat sebetulnya. Ya, Biasanya di print ya, di printer kan ya, di print out biasanya. betul. Jadi kita juga nggak capek. Kita di ruang Betul. di meja guru kan sekarang enak tuh, nggak ada banyak nggak banyak kertas, Dokumen. gitu kan, dokumen sampai penuh gitu kan. Iya. Semuanya udah disimpankan di. Oke, nah ini saya, maaf Budian, saya akan share tadi karena coba mau share semua filenya. Jadi yang tadi yang selamat datang itu kan saya bilang mau diterjemahkan, dan itu muncul di muncul semuanya. Ini tadi yang tadi ada bahasa Arabnya ini. Kelihatan jelas sekarang, Pak. Nah, kelihatan ya. Iya. Nah ini tadi yang saya bilang selamat datang, itu langsung terjemahannya muncul. Jadi kalau misalnya saya mau buat RPP bahasa Jepang itu bisa langsung saja terjemahkan sama Google. Atau misalnya kalau nanti Bapak Ibu nih yang banyak ya, yang muda-muda, banyak guru-guru muda mau melanjutkan kuliah S2 ya Bu Rika ya. Iya, betul. Kesulitan menerjemahkan, udah bisa nggak usah ke Google Translate, sudah dibawa ke sini. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu, ada jurnal ini PDF, nah PDF-nya langsung diubah jadi Google Doc, nanti ininya diterjemahkan bisa langsung. Nah ini beberapa keunggulan dari Google Doc. Ada pertanyaan sebelum saya pindah ke Google yang lain? Nah, Google yang lain ya Pak ya. Iya. Bapak Ibu barangkali Kita ada yang ingin akan- ditanyakan? Itu ada yang raise hand, Bu Yanti. Maaf Pak, Iya Bu Yanti. linknya di HP saya tidak ada. Oke. Saya Sama, kirim linknya, maaf. Masa? Baru datang ya? Nah itu, ada nggak linknya sekarang? Ada. Gabung Bu. Ada ya? Nah jadi bisa menerjemahkan, misalnya ya kita buktikan lagi satu kali lagi ya. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan gitu kan. Kita terjemahkan dokumen, pilih bahasanya mau bahasa apa, Belanda ya, biar kita nggak ngerti, jadi kalau salah juga nggak tahu. Iya kan? Kita nggak tahu. Nah, kan muncul tuh, kelihatan nggak Bapak Ibu? Kali aja ada di sini yang mau kuliah ke Belanda gitu kan, disuruh buat aplikasinya, siap.
Amin. Nah, gitu. Tuh. Apalagi yang usianya masih di bawah 40 itu masih bisa kuliah beasiswa S2. Kayak saya ya. Jadi kalau udah 50, Pasnya udah 50 saya kuliah aja, apa? Pak. Kayak aku masih muda saya. Ini Pak Asep kan dulu waktu kuliah itu tata negara pakai belajar bahasa Belanda kan? Pakai, Pak. Jadi ini salah satu ininya ya, salah satunya. Jadi kalau kemarin saya ngebercandain teman saya yang guru matematika, saya bilang, oh itu matematikanya kurang syar'i RPP-nya. Oh kenapa? Coba sini, saya ubah ke bahasa Arab. Loh, kok jadi gini? Itu jadi biar syar'i bahasa Arab. Ketawa sih. Jadi RPP-nya berubah jadi bahasa Silakan Arab. Bianti, ada yang tanyakan Bianti. Bianti udah bisa menulis? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Ini sebetulnya kita explore nanti ya. Rezeki Pak nanya. Ya, rezeki mau nggak? Oh iya, Bu Sri. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, kalau kita membagikan itu kan membagikannya memang harus kita punya link atau contohnya sama temen lah ya. Temen itu udah harus kita kasih linknya atau udah deh ini kita bagiin aja ke dia by WA misalnya. Itu atau bagaimana cara membagikannya? Kalau misalnya kan gampang aja ya, langsung pakai chat room. Nah kalau misalnya ini bisa langsung pakai WA atau bagaimana, itu satu. Terus kedua, sayangnya ini saya belum begitu bisa menggunakan Google Meet. Mungkin yang Bapak terangkan tadi, mau klik yang mana, mau terjemahan mana, itu terlalu kecil sekali di tempat saya Pak. Jadi mungkin nanti setelah ini bisa dieksplor aja kali, karena saya nggak ngelihat Bapak ngeklik yang mana untuk bisa ke bahasa Arab atau ke bahasa Belanda gitu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Oh iya, Waalaikumsalam. Gimana Pak? Ibu kalau untuk apa tadi Google Meet ya, Google Meet besok yang hari Minggu ya. Hari Minggu kita akan explore lebih banyak lagi ya Pak ya. Explore tentang Google Meet. Kemudian sebetulnya kalau untuk yang tadi, kalau untuk yang paling gampang, kalau boleh saya ngasih saran, sebetulnya kalau Ibu sudah menggunakan Google Belajar ID, sebetulnya Ibu lebih enak di Google Drive. Iya. Kalau misalnya mau dengan partner ya, misalnya Ibu kepala sekolah di satu sekolah, atau misalnya kurikulum atau kesiswaan, atau misalnya atau pengurus MGMP misalnya. Nah ini saya akan bagikan ya contoh drive bersama. Ya, drive bersama. Drive bersama nih, di sini sebetulnya ada beberapa, saya buat beberapa. Ada misalnya ini administrasi guru, itu di sekolah saya ada kolaborasi data. Nah ini saya buat, ada RPPKN ada di sini, ada kurikulum RPP SMP 8. Nah ini dengan Bu Rika. Jadi misalnya kalau misalnya Bapak Ibu mau buat RPP, nah itu tinggal misalnya berdua, cek foldernya drive bersama gitu kan. Nanti semua file-file atau dokumen yang dibutuhkan itu masukkan ke sini. Nah ini kan seperti oh iya, ini misalnya materi satu yang diupload di Google Classroom ya. Yang saya upload di Google Classroom, materi 2, materi 3, ini semuanya sudah ada di sini. Ketika saya mengerjakan, saya paling
tinggal bilang ke Bu Rika, Bu, ini udah selesai, Bu cek lagi gitu. Udah, nanti oh iya nanti itu apa Ibu seperti biasa ke anak-anak, saya ulang lagi misalnya yang file ini ya, yang file bahasa Belanda. Nah, klik di sini, ini kan terkunci nih. Bu Riri ya? Bu Ririn, Bu siapa tadi? Ya, Bu Sri Ya, Rezeki. Pak. Nah, ini kan di sini ada Rezeki bagikan. sama aja. Nah, ya. Nih, Ibu kelihatan nggak saya mijit tombol bagikan? Ya, kelihatan Pak. Nah, ini kan akan begini. Nanti setelah diklik dia akan muncul seperti ini. Nah, kalau misalnya Ibu sudah di Google Classroom, nah Ibu sudah masuk misalnya mau ngirim tugas di Google Classroom. Nah, yang sering lupa ininya tidak bisa di kadang-kadang Bu saya nggak bisa masuk. Nah, karena lupa ya. Nah, di sininya misalkan anakku juga belum pakai akun Kemdikbud. Nah, ininya digeser. Jadi siapa saja yang memiliki link. Nah, makanya sepulang dari sini bilang ke bapak operatornya supaya yang siswa juga diaktifkan. Ya. Gurunya diaktifkan, siswanya diaktifkan. Klik. Iya. Nah, apakah anak mau disuruh lihat atau misalnya mau disuruh ngedit? Misalnya Ibu lagi bikin buku ya, lagi bikin buku misalnya minta dibacain dong, minta dieditin. Nah, itu bisa temennya ya komentar ya, ngasih komentar misalnya apa. Kalau editor ya keseluruhan gitu ya, misalnya editor. Udah selesai, salin linknya, klik salin, kirimin misalnya. Paling enak sih kalau Ibu buka WA web misalnya, atau misalnya bisa ini bisa digunakan di HP, cuman memang kadang-kadang perlu adaptasi ya, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini nanti Ibu dikasihkan linknya yang ini nih, klik salin link, nanti Ibu mau kemana saja bisa. Atau misalnya Ibu pusing nyari itu, kalau sudah disetting yang ada di sini aja nih, di alamat yang di atas ini ya, udah copy gitu kan, udah beres, tinggal kasihin aja. Maka orang yang dituju udah bisa melakukan seperti yang Ibu harapkan. Langsung bisa edit. Tapi yang atau paling komentar enak sih ya, Pak? kalau dalam betul. Tapi yang paling enak sih Google bersama, kalau misalnya apakah dalam satu FPMP atau misalnya dalam satu misalnya bidang studi atau dalam apa gitu bisa. Seperti tadi saya. Ya. Kemudian sudah ya, kalau yang Google Meet itu besok dilanjutkan. Terima kasih Pak Sofyan. Oke, sama-sama. Kita lanjut ke Google Slide ya. Lanjut ya, Rika ya, Google Slide ya. Lanjut. Ya. Nah, Bapak Ibu, Google Slide kita mulai sama dari Google Drive. Right. Dari sini klik yang ada tanda plus pelanginya ya. Kemudian klik Google Slide. Ini kan pekerjaan guru selalu presentasi. Buat apa presentasi? Tapi yang hati-hati ya Bapak Ibu, presentasi itu bukan, ingat namanya kalau di Word kan di Office kan PowerPoint. Ya. Jangan power reading. Satu paragraf dipindahin semua, gitu. Ini namanya kan kalau di Word itu kan di Office itu PowerPoint. Nah, kita akan bisa lakukan misalnya judul ya. Misalnya misalnya pembelajaran pengimbasan, biasalah standar ya. PWE misalnya oleh Sofian gitu kan.
ini gimana ya desainnya gitu kan, bingung. Nah, sama sih sebetulnya kan ada di sini, misalkan saya mau ngambil ini terus misalnya mau apa ya, oh iya pakai logo Google. Nah kalau misalnya mau pakai logo Google, misalnya di sininya biar agak keren, saya pakai klik sisipkan. Oh iya mau logo gambar. Oh ya, punya belum? Desainnya nggak ada ya? Kenapa? Kalau di sini kok desainnya nggak ada? Nggak Pencetak. ada, Nggak ada desain? nggak ada desain. Nggak ada. Dia langsung di sebelah kanan, temanya udah langsung di sebelah kanan. Di Adanya? sebelah ini nih. Jangan itu. Iya, nggak ada di sini mah. Itu Pak Sep pakai Google ini bukan? Google Slide. Bukan, maksudnya pakai belajar ID bukan? Iya. Oh iya. Coba dari awal. Coba dari awal, Pak. Dari awal. Mungkin tadi klik ininya. Yang lain Bapak Ibu bisa praktek juga tuh. Iya, bisa sama-sama. Karena di dalam Google Slide itu luar biasa ya Bapak Ibu ya. Tadi ya Pak Sofian ya. Betul. Saya itu termasuk yang paling males ngedesain yang kecil-kecil, yang remeh-temeh. Kalau orang kan unik gitu, lucu-lucu. Nah saya itu termasuk orang yang nggak bisa. Oh iya, ada nih, ada. Ada ya. Oke. Lanjut. Kita mulai sisipkan. Oh iya Bapak Ibu jangan kaget ya kalau saya memang di teman-teman itu suka manggilnya Oyan gitu ya. Oyan ya Pak, bukan Om Al. Oyan, tapi kalau di Bogor atau di Bandung ada Oyen. Itu Batagor Pak. Dengan Batagor betul. Misalnya logo Google. Misalnya ya, atau Google Workspace for Education. Jadi langsung di sebelah kanan dari ketika tadi klik sisipkan, maka dengan sendirinya dia akan sudah mengarah ke ini. Jadi kita nggak harus buka lagi tab. Klik sisipkan, maka dia akan muncul di sini. Nah, itu seperti itu. Nah begitu ini udah muncul, di bawah ada di sebelah bawah slide ada pelajari atau explore. Ya coba bisa gabung, orang apa sih? Ya, di bawah itu ada pelajari atau explore. Ya, ini sebetulnya meminta memfasilitasi mau diambil nggak. Tapi kalau misalnya mau klik, silakan klik. Ingat ya, kalau nggak explore pelajari di bawah slide persis. Kalau misalnya tidak ada alternatif, warnanya hitam. Tapi kalau misalnya muncul kuning, berarti kita bisa melakukan aktivitas slide dari slide itu. Nih, contoh ya. Nah, saya pilih klik. Nah, muncul kan alternatifnya. Alternatif slide-nya muncul. Nah, mau mana nih gitu kan? Coba deh nggak klik mancing orang. Misalnya saya mau pilih ini tapi ininya jadi nggak ada nih, Google-nya hilang. Padahal yang punya itu Google-nya sendiri ya. Misalnya ya. Atau saya balik ke awal. Misalnya saya mau menyisipkan gambar lagi, sisipkan gambar Tutwuri Handayani. Tutwuri. Nah ini kan sudah muncul tuh. Klik gambarnya, sisipkan, maka dia akan nyari tempat sendiri. Loh ini mah double dengan kabupaten mana. Nah jadi Tutwuri. Saya sih nggak makan tapi beda itu. Handayani. Gambar. Saja kasih ya.
logo Kemdikbud. Nah, ada yang bisa sisipkan begini, atau kadang-kadang ada tanda plus, boleh ya. Nah ini misalnya. Nah kita kalau sudah begini di sini coba Bapak Ibu lihat ya, di bawahnya ada tulisan berkas _2 seal of ministry, ada ID Wikipedia. Jadi gambar yang ini ditampilkan itu ada linknya. Jadi kita itu nggak bisa asal nyomot, betul. Ada sumbernya. Ini juga bagus buat istilahnya itu nggak sembarangan lah ya. Kadang-kadang di kita kan suka dari mana aja asal nongol gitu misalnya. Nah ini yang buat kita menjadi lebih nyaman lah gitu ya, seperti itu. Nah nanti muncul lagi nih alternatif ininya. Kalau misalnya ini saya hapus, ya mungkin akan ada lagi. Nah misalnya nggak males ini bagus. Jadi si slide tampilan slide kita itu sama ini udah di ini. Misalkan mau lebih keren yang ini misalnya. Jadi ketika setiap ini itu kita bisa memilih mana yang menurut kita baik. Jadi Google ngasih alternatif. Nah saya kan termasuk orang yang nggak bisa nih kayak gini-gini. Udah keren kan? Nah, misalnya sangat dimudahkan. Betul. Misalnya terus misalnya kita mau ngasih materi tadi apa ya? Jenis-jenis GWE gitu ya. Google GWE Bapak Ibu, Google Workspace for Education ya. Nah saya mau misalnya mau nonton video ya. Nah kan kita suka ini nih sekarang ke anak-anak nonton video. Nah saya mau misalnya di sini udah muncul kan langsung YouTube-nya. Jadi kita nggak usah lagi-lagi nyari kemana-mana gitu. Tinggal ketik enter, ada yang baru datang, udah muncul ya. Ini misalnya saya ngambil ini, kemudian kita pilih. Ada suara feedback ya. Bapak suaranya double. Itu dia. Nah sekarang enggak ya? Udah hilang. Nah misalnya ini misalnya Bu Rika begini ya, Bu Rika ya, misalnya pas Ibu ini mau presentasi tapi misalnya butuhnya ini 10 menit. Ini 10 menit ya. Tuh 9,49 menit. Kelamaan, saya butuhnya menit ke misalnya menit ke 4 sampai menit ke 5. Tinggal di sini nih Bu. Nah 4 misalnya menit ke 4 berapa detik, misalnya 0,7 detik sampai misalnya menit ke 6 misalnya 0,2 detik kan gitu ya. Kita butuhnya itu sebetulnya nggak banyak, kadang-kadang tidak harus nonton utuh. Nah kalau kita sudah nyeting di sini, maka ketika misalnya ini contoh ya, begitu ini dilampirkan, saya coba ini videonya. Ini udah langsung dari menit ke 4 kalau kelihatan. Coba ini kurang tinggi. Ininya kurang tinggi. Ininya tadi kehalang sama itu tadi. Nah, ya. Kita coba presentasikan. Nah, ini langsung dari menit ke 4 Bapak Ibu lihat. Tuh. 4,407.
gitu. Nanti dia akan selesai di menit ke-5 berapa tadi? Dua menit tadi Bapak ya? Nah, ini sedikit lagi. Nah, Nah, selesai. Jadi misalnya kita hanya butuhnya dari menit berapa sampai menit berapa. Begitu setelah kita setting, ya. Nah ini settingan waktunya. Kita mau mengutip kata-kata itu misalnya menit berapa itu bisa. Ya, itu tanpa harus kan kalau sekarang kita harus ngedit dulu, download dulu, buka dulu aplikasi untuk edit video. Aduh lama. Saya mah nggak bisa. Ya. Pokoknya dengan akun Belajar ID semua dimudahkan, sangat dimudahkan ya Pak ya. Dimudahkan, betul. Pokoknya saya jadi kelihatan jagoan aja di depan anak-anak. Canggih, high tech katanya. Keren gitu ya. Gitu. Kan Bapak Ibu ada yang sudah nyoba belum nih dengan slide ini? Barangkali ada sudah nyoba. Ya. Apa ini saya Pernah coba Bu, tapi saat ini sekarang menyimak Pak Sofyan dulu. Mangga, silahkan. Ini kan logonya ya. Nah, ini sisi kemudian muncul. Kemudian saya masuk lagi dari sini, misalnya logo Google Slide. Misalnya saya upload lagi misalnya Google Form. Ini Google Form, sisipkan. Nah di bawah ada lagi tuh pelajarinya muncul kuning. Nah, begitu diklik, dia ngasih alternatif slide kita mau seperti apa. Mau seperti ini. Saya kan nggak nyuruh. Dia begini. Mau yang begini. Misalnya. Nah, ini beberapa alternatif yang ketika kita menyampaikan gambar-gambar yang kita buat ya, ketika buat presentasi kepada kita untuk cara tata letaknya ya, tata letaknya akan seperti apa. Jadi kita akan lebih mudah. Terus kemudian ketika ingat ya, kalau misalnya kita mau membagikan misalnya ke anak-anak untuk melihat, nah ini anak-anak mau disuruh apa nih? Misalnya mau ngasih komentarin boleh, mau kasih apa tetap ininya harus dibagikan. Oh ini belum dikasih pengimbasan GWE. Nah sama di sini ya. Mudah-mudahan nanti kita tidak usah ya setting melepas kementeriannya ya nanti. Tapi kalau misalnya maka saya akan mengganti itu dulu. Sebentar. Pemberi komentar ya. Jadi saya akan mengirimkan link kepada Bapak Ibu. Sudah ini 5 menit buat Bapak masuk ke link ini dan memberikan komentar.
Silah. Coba kita lihat Bu Rika, boleh. Plus. Bisanya. Sip. Mau manggil orang, Bu Rika. Misalnya. Nggak apa-apa misalnya kalau berikan pendapat, komentar. Silakan Pak Ibu yang sudah masuk berikan komentar. Klik di atas, kolom atas ada gambar kayak 2, 3, 4, 5, 6. Silakan klik kolom komentarnya. Mention boleh, misalnya mention nama saya di situ ada. Dan Bapak Ibu, ketika kita mau jadi itu kita komentar. Jadi ini setting. Mana komentar yang lainnya, Bapak Ibu? Silakan. Baru Bu Ririn. Yang sulitan kah? Oke, Bu Sri Wahyuni sudah. Di slide itu kita presentasi, misalnya mau lomba guru teladan. Minta tolong ya ke temennya, tolong dong kasih komentar. Komentar itu. Ya. Nah, ini yang lain belum? Harus bisa pokoknya ibu-ibu nanti buat belum komen. Bu Yanti sudah biasa. Kalau akunnya saya ubah jadi membagikan, jadi Bapak Ibu yang masuk ke sini itu nggak bisa ya, tidak bisa membuat mengedit, hanya memberikan komentar, hanya gitu. Bu Nurjaya, misalnya saya ganti ini menjadi edit, tadi itu menjadi, maka ibu yang sudah masuk bisa ngetik di Google Slide ini. Coba silakan Bapak. Silakan Bapak Ibu mencoba. Ya. Biar kalau nggak mencoba, boleh geser-geser mau ke slide 1 sebetulnya Ibu. Siapa yang mau nulis? Ya, silakan. Ayo mencoba. Biar kalau misalnya mentok tuh, oh kok nggak bisa ya gitu kan, ya kan bisa tanya. Tapi yang jelas seperti yang disampaikan, ini mudah sekali ya Pak Sopyan ya. Betul. Bisa memasukkan video, bisa memasukkan foto dan lain-lain.
suara juga bisa ya. Suara kan itu kan video itu kan. Betul. Saya kemarin membuat presentasi untuk pelatihan di KPK, hanya menampilkan suara saja gitu. Biar lebih private gitu ya, dan lancar-lancar saja. Kata Bu Leni, katanya kalau kita buat slide hari ini belum selesai, besoknya bisa disambung lagi nggak Pak? Bisa. Tapi besok mau ke misalnya mau piknik terus nggak ada sinyal, katanya gitu ya. Nanyanya di kolom komentar ini. Jadi, nah kalau sudah seperti itu bisa di setting supaya bisa offline. Ada sediakan offline. Kalau kuota kita terbatas ya, misalnya buka dulu Google-nya, buka dulu ininya, kemudian setelah ketemu misalnya anggap slide ini kita ngetik, atau misalnya Google Doc tadi ibu ketik begitu udah masuk matiin lagi aja kuotanya matiin, begitu masuk langsung ngetik, udah beres nyalain lagi kuota, itu udah ke-save dengan sendirinya. Jadi nggak ada kan kalau misalnya kita nih hari-hari biasa kan kalau lagi ngetik tiba-tiba mati lampu, terus kemudian kayak laptop saya kalau dibuka kabelnya listriknya ngedrop gitu kan, cepet gitu. Bahkan ada yang begitu lampu dengan laptop balapan. Jadi maka di TK, PAUD silahkan hubungi operatornya. Kalau sudah ada kodiknya silahkan. Ya Bu Rika ya, kami akan belum menggunakan Google Belajar ID, terutama nanti untuk uji kompetensi. Iya betul. Karena tadi kan kami berdua ini tidak dihitungnya itu ketika siapa saja yang mengerjakan uji kompetensi. Ya. Baru satu orang itu 1 poin. 100 Burika ya, 170. Ya. Ternyata yang pakai Google ID, yang mau menggunakan Belajar ID hanya 3, muslah kita gitu. 9 orang misalnya ya gitu. Jadi harus 50 orang ya. Nah, 50 orang itu per 1 orang. Jadi sebetulnya sih ya sebetulnya bukan karena kita harus memenuhi itu ya Pak ya, kalau menurut saya, karena memang kebijakan kementerian bahwa sekarang itu nanti Belajar ID itu, akun Belajar ID itu menjadi single sign on. Jadi Bapak Ibu mengakses ke aplikasi apapun yang dibuat, di-develop oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu hanya dengan satu single sign on. Jadi dengan akun Bapak Ibu, dengan akun Belajar itu, Bapak Ibu bisa masuk manapun tanpa harus ngapalin akun ini misal aplikasi ini sign on pakai apa, misal pakai NIP gitu, enggak, hanya satu single sign on, dan itu akan dorong. Makanya tadi kemarin saya sampaikan tadi bahwa kemarin tanggal 1 Pak Dirjen itu menyampaikan bahwa seluruh kita akan dukung, jadi sudah siapkan